أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita masuk ke pembelajaran ilmu arud mustawa yang kedua pada bagian yang kedua, yaitu al-qismatul aqliyah li taqlibil maqasid. Ini pembagian secara aqliyah pada at-taqlib, ini pembolak-balikan al-maqasid. Sebelumnya kita udah bahas ya, pembagian maqasid, yaitu sabab wa watad. Kita dapati sabab dan watad. Sabab terbagi menjadi dua bagian, yaitu sababun khafif dan sababun tsaqil. Dan sababun khafif terdiri dari mutaharik wa sakin. Wa sababun tsaqil, ya, maqati yang dua terdiri dari mutaharikan. Dua-duanya bentuk mutaharik. Kemudian watad. Watad terbagi menjadi dua, watad majmu dan mafruq. Watad majmu yang terdiri dari mutaharikan wa sakin. Dua mutaharik, kemudian sakin. Watad mafruq terdiri dari mutaharik, sukun, mutaharik. Tapi ini khulasah pembelajaran yang kemarin. Seandainya kita bolak-balikan antara sabab dan watad, kita inqalab, kita bolak-balikan bentuk dua atau bentuk tiga, maka kita dapati dia terbagi menjadi tiga susunan. Ya, tiga susunan. Pertama al-abda wal awsat wal atraf. Ya, al-abda, awsat wal atraf. Baik, adapun al-abda dia dimulai di awal. Jadi tinjauannya itu watad. Tinjauannya watad. Watad yang dijadikan satu di atraf juga di tengah satu, dan di awsat tengah, atraf di ujung satu. Jadi tinjauannya adalah watad. Watad. Baik, bagian atas ini adalah yang ditambah dengan satu saja. Jadi satu watad, satu sabab. Baik, al-abda. Al-abda sama dinamakan juga dengan al-usul. Al-usul. Yani karena dia menjadi usul dalam juz pada bahar. Seandainya kita bolak-balikan antara sabab dan watad, maka kita dapat empat surat. Ya, pertama, watad majmu, mutaharik wa sukun, ditambah dengan mutaharik wa sukun, yakni sabab khafif. Wal arab pada surah ini musta'mal, dinamakan dengan juz fa'ulun. Mutaharik waw sukun, lun mutaharik sukun. Nah, terdiri dari mutaharik sukun sebagai watad majmu, yakni watad majmu, wa mutaharik sukun sebagai sababun khafif. Baik, kemudian mutaharik sukun ditambah dengan mutaharikan, wal arab la yusta'mal, muhmalah. Ya. Kemudian mutaharik sukun, mutaharik sababun watad majmu, watad mafruq dan sababun khafif, wal arab la yusta'mal. Kemudian juga watad mafruq dan sababun tsaqil la yusta'mal. Ini kita inqalab, kita bolak-balikan watad majmu ditambah dengan sababun khafif, watad mafruq ditambah dengan sabab, dan seterusnya. Yang kita dapati pada bagian pertama ini, pada al-abda hanyalah watad majmu ditambah dengan sababun khafif sama dengan juz fa'ulun. Baik, kemudian yang kedua, ini ditambah dengan dua sabab sekaligus. Ingat, patokannya adalah si watad. Watadnya di awal semua. Nah, ini yang kotak yang kedua ini dia pada abda untuk watad yang majmu. Adapun yang bagian di bawahnya watad mafruq. Baik, watad majmu ditambah dengan sababun khafif. Dua-duanya sababun khafif. Wal arab yusta'mal, menggunakan dengan watad majmu, kemudian sababun khafif wa sababun khafif. Dinamakan dengan juz mafa'ilun. Mafa mutaharik sukun, alif sukun, ya sukun, sababun khafif, lun juga sababun khafif. Baik, kemudian berikutnya yaitu watad majmu ditambah dengan sababun khafif. Ya. Bagian sini dia musta'malah. Apa ya? Bukan mutaharik, dia watad majmu ditambah dengan sababun tsaqil, bukan sababun khafif. Wal arab la yusta'mal, tidak menggunakannya. Baik, kemudian watad majmu ditambah dengan sababun khafif,
dan sababun tsaqil, yang diinqalaba lagi la yusta'mal. Sabab watad majmu ditambah dengan sababun tsaqil dan sababun khafif la yusta'mal. Pada bagian ini orang Arab menggunakan syair hanya pada bentuk watad majmu dan sababun khafif dan sababun khafif. Menjadilah juz mafa'ilun. Baik, kemudian pada watad mafruq, pada al-abda mutaharik sukun mutaharik watad mafruq. Kemudian sababun khafif dan sababun khafif. Dan Arab yusta'mal. Orang Arab menggunakan bentuk ini. Dinamakan dengan fa'ilatun. 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 Tetapi bagian ain fa'ila ini terpisah. Karena nanti sebagai pembeda dari juz yang lainnya, sama juga fa'ilatun, tetapi dia tersambung. Adapun ini terpisah. Fa'i terpisah, la terpisah, tun. Nah, ini memang pengecualian. Ada bentuk fa'ilatun, juga ada fa'ilatun, tapi dia bentuknya tersambung. Adapun ini terpisah pada al-abda. Baik, kemudian watad mafruq, kemudian sabab tsaqil 2 la yusta'mal wa hadza la yusta'mal. Kemudian watad majmu, watad mafruq, sababun tsaqil dan sababun khafif la yusta'mal, tidak menggunakan. Nah, pada al-abda dia dapat 3 bentuk yang digunakan, yaitu fa'ulun dengan menambah dengan watad majmu dan watad sababun khafif, kemudian mafa'ilun ya, dengan menambah watad majmu dan sababun khafif 2, kemudian fa'ilatun, yaitu dengan menambah watad mafruq, kemudian sababun khafif. Baik, kemudian pada al-awsat, yakni bentuk watadnya di tengah. Baik, sebelumnya kan watadnya semua di awal. Sekarang watadnya di tengah, maka dia secara ringkas terbagi menjadi 2 bagian. Bagian sini tidak ada al-awsat. Kenapa? Bagian awsat dia tidak ada bentuk 2 jumlah tambah 2 watad dan sabab 2. Dia hanya langsung 3 ditambah dengan 3 bentuk. Baik. Pada watad majmu maka kita dapati sababun khafif ditambah dengan watad majmu dan ditambah dengan sababun khafif. Wal Arab yusta'mal. Orang Arab menggunakan ini. Wa yusamma fa'ilatun. Nah, ini fa'ilatun. Fa'ilatun. Ain dan lamnya tersambung. Berbeda dengan sini. Ainnya terpisah. Fa'ilatun. Ini fa'ilatun. Kenapa? Karena dimulai dengan sababun khafif. Adapun ini dimulai dengan watad mafruq. Baik, kemudian pada watad mafruq yang awsat di tengah, maka kita dapati sababun khafif, kemudian watad mafruq dan sababun khafif. Ya, sababun khafif. Baik, wal Arab yusta'mal, dan orang Arab menggunakan ini dan dinamakan dengan mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Tapi dia terpisah. Mustaf'ilun. Nah, tapi dia ditulis dengan terpisah. Kenapa? Sama juga seperti fa'ilatun, dia terpisah. Ya. Ada bentuk mustaf'ilun secara terpisah dan ada bentuk mustaf'ilun secara tersambung. Sebabnya apa? Yaitu sebabnya tadi peletakan atau inqalaba pada al-maqati'. Baik, kemudian al-atraf ya, terbagi menjadi ringkasan secara ringkas, yaitu satu bagian pada penambahan dua bentuk. Kenapa? Karena sama aja sebenarnya bagian sini. Baik, al-atraf bagian ujung, ini watadnya di ujung semua. Watadnya semua di ujung, karena tinjauannya pada pembagian ini adalah watadnya tinjauannya adalah pada watad. Baik, kemudian sababul khafif ditambah dengan watad majmu. Ya. Wal Arab musta'mal. Orang Arab menggunakan ini dan dinamakan dengan juz fa'ilun. Fa sebagai sababun khafif, ilun sebagai watad majmu. Baik, kemudian secara ringkas lagi pada watad majmu di akhir, pada watad majmu di atraf, di ujung, dia terbagi menjadi 3 surah
Pertama yaitu sababun khafif, wasababun khafif, dan watad majmu'. Wal Arab musta'mal, dan dinamakan dengan mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Musin sebagai sababun khafif, taf sebagai sababun khafif, dan ilun sebagai watad majmu'. Baik, kemudian pada al-atraf setelah mustaf'ilun yaitu sababun tsaqil ditambah dengan sababun khafif dan watad majmu'. Watad majmu' yakni atrafnya di akhir. Maka kita dapati orang Arab musta'mal. Orang-orang menggunakan bagian ini dan dinamakan dengan mutafa'ilun. Kenapa? Muta sebagai sababun tsaqil, fa sebagai sababun khafif, dan ilun sebagai watad majmu'. Kemudian mutaharik sukun yang sababun khafif wa sababun tsaqil wa watad majmu' la yusta'mal. Orang Arab tidak menggunakan ini. Kemudian pada atraf bagian akhir yakni watad mafruqnya di ujung, ya, secara ringkas dia hanya satu, yaitu sababun khafif ditambah dengan sababun khafif ditambah dengan watad mafruq. Maka kita dapati yaitu maf'ulatu, maf sebagai sababun khafif, sebagai sababun khafif, la sebagai watad mafruq. Maka dapat kita ringkas atau kita simpulkan pada bagian al-abda dapat sekitar 3 bentuk juz, yaitu fa'ulun, kemudian mafa'ilun, kemudian fa'ilatun. Kemudian pada al-awsat yaitu fa'ilatun, kemudian mustaf'ilun. Pada al-atraf yaitu fa'ilun, kemudian mustaf'ilun, kemudian mutafa'ilun, dan maf'ulatu. Dan inilah nisbatul aqliyah li taqlub bil maqati, yakni perubahan watad dan sabab, yakni inqalaba, membolak-balikan dari tinjauan watad, karena memang bagian watad lah yang mempengaruhi pada bentuk juz. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.